kalian sudah belajar 3 kanji yang tadi barusannya yang berhubungan dengan itari kitari. Masih siap? Masih semangat untuk belajar lagi dong? Sensei masih punya kanji selanjutnya. Kalau tadi udah yang itari kitari, kita di sini ada orang nih. Kanji ini tuh kayak alat gitu ya, alat atau mungkin senjata gitu ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, ada orang yang membawa apa nih, tombak gitu ya. Kayak galah, mungkin kalau ini orang olahraga galah gitu ya, membawa sesuatu. Jadi ini ada kanji ini maksudnya ada yang membawa sesuatu ya. Kita akan belajar 4 kanji yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Nah, pertama ini melempar ya. Melempar, lihat ya ada orang yang megang sesuatu kan ya ini ya, kayak galah atau senjatanya ini dipegang sama tangan. Jadi gimana cara menghafalnya? Melempar tombak ya, kayak tombak kan ya, menggunakan tangan. Jadi ada orang yang kalau melempar itu kan menggunakan tangan ya, nggak pakai kaki kepala gitu ya, kalau itu namanya disundul. Melempar tombak menggunakan tangan. Contoh kalimatnya di sini ada sumaho boru o nageru. Sumaho boru o nageru. Ini ada orang yang lagi lempar handphone, ada yang lagi lempar bola ya. O nageru ya, melempar. Nageru. Dibacanya apa? Nageru. Na ya, nageru. Selanjutnya ada kaisha ni toshi suru. Toshi ini investasi. Investasi itu sebenarnya dia melemparkan uang, melemparkan modal gitu ya. Ini tuh kanji ini tuh ada hubungannya dengan uang walaupun bukan kanji uang ya, tapi maksudnya dia melemparkan uangnya. Ini to ya, toshi, melemparkan uangnya ke perusahaan. Jadinya investasi ya. Sekali lagi kita baca bareng-bareng. Kaisha ni toshi suru. Selanjutnya kita biasa masuk ke kuis lagi. Ada 2 nih kuisnya. Dibacanya apa ya? Yang pertama, gomi o nageru. Ini kayak ada orang di sini ya yang melempar sampah pung gitu ke belakang. Nah, ini apa? Ini ada Bitcoin ya. Bitcoin ini toshi suru ya, investasi tadi ya. Selanjutnya, wah ada yang gerak-gerak ini. Kira-kira siapa ini ya? Ini artinya tugas gitu ya. Nah, tugas. Ada orang yang tadi gerak ya, pergi ke sana kemari ya. Itu adalah cara menghafalnya. Gimana cara menghafalnya? Orang yang pergi berkeliling, ya pergi kan tadi ya, membawa senjata atau alat adalah tugas mereka untuk melindungi ya. Siapa yang tugas untuk melindungi? Ya, bisa satpam atau polisi ya. Sekali lagi kita baca, orang yang pergi berkeliling membawa senjata adalah tugas mereka untuk melindungi ya. Diingat-ingat kalau ada yang berkeliling membawa senjata itu tugasnya ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada contoh kosakata dan contoh kalimatnya. Ini kira-kira ini gedung ini disebutnya apa ya? Ini disebutnya kuyakusho. Kalau di Jepangnya tempat administrasi kependudukan atau asuransi dan sebagainya itu dilakukan di kuyakusho. Jadi kanji ini itu dibacanya yaku. Ini adanya di daerah Shinjuku. Jadi Shinjuku kuyakusho. Di sini kan daerah Shinjuku ya, ku ini distrik, lalu tempat, jadi tempat untuk bertugas gitu ya. Jadi tugas orang-orang untuk melayani masyarakat itu disebutnya kuyakusho. Kalau tadi ada kuyakusho, ini disebutnya ada shiyakusho. Ini iku ya. Kalau tadi ada kuyakusho, ini kalau nama daerahnya ada shi-nya, dia nggak jadi kuyakusho, tapi jadi shiyakusho. Jadi kanji ini juga tetap ya dibacanya yaku. Shiyakusho ni iku. Oke, selanjutnya kalimat dan kosakata selanjutnya adalah shakai no yaku ni tatsu shigoto ga shitai desu. Yaku ni tatsu. Ya, jadi kalau misalnya ada tugas gitu ya yang bisa berdiri tegak gitu ya, berarti itu apa? Bermanfaat gitu ya. Jadi yaku ni tatsu ini artinya bermanfaat. Shakai no yaku ni tatsu shigoto ga shitai desu ya. Kayak misalnya ada engineer, ada semuanya, sebenarnya semua pekerjaan itu bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi, shakai no yaku ni tatsu shigoto ga shitai desu. Selanjutnya ada kuis.
Yang pertama dibacanya apa teman-teman? Shiyakusho. Yang kedua dibacanya kono video wa yaku ni tatsu. Oke, kita ke kanji selanjutnya. Wah, ada gambar apa ini? Ada orang kuda, ada kuda ya. Ada orangnya naik ya, naik ke atas itu ya. Jadi dia itu tingkat naik ke atas gitu ya, karena naik ke tingkat selanjutnya. Cara menghafalnya, kanji yang sebelah sini itu kayak tangga ya bentuknya ya. Lalu ada orang yang membawa senjata atau alat itu naik ke atas gitu ya. Menaiki tangga sambil membawa alat pemukul. Oh, ini ada alat pemukulnya di sini nih, gak kelihatan ya. Menaiki tangga sambil membawa alat pemukul itu untuk naik tingkat ya. Nah, di sini kita lihat, jadi kanjinya artinya tingkat ya teman-teman. Ada kaidan, tangga, kaidan de koronde shimatta. Kaidan de koronde shimatta. Jadi ini dibacanya dang. Kanji ini dibacanya dang. Kaidan ni koronde shimatta. Ini ada a ya yang aduh jatuh kepleset ya. Tangga artinya ya. Meanwhile, awas jatuh. Selanjutnya ada kome no nedang no nibai ni. Tadi kalian sudah belajar ya kanji bai ya, artinya berkali-kali lipat gitu ya. Ini ada nedang, di sini ada kanji tingkat. Kenapa nih kok ada kanji tingkat jadi harga? Karena sebenarnya harga itu kan ada macam-macam ya. Ada yang murah, ada yang biasa aja, sedang ada yang mahal. Jadi dia itu bertingkat-tingkat. Nah, nilai ini tuh naik di sini nilai. Jadi nilai yang bertingkat-tingkat itu adalah harga gitu ya. Jadi ini dibacanya nedang. Kanji ininya dibacanya dang. Kome no nedang nibai. Kan sekarang Jepang berasa lagi mahal ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Jadi ini itu kan naik tangga itu untuk mencapai tujuan gitu ya, mokuteki. Ada mokuteki di sini dan untuk naik mokuteki ini kan harus menaiki sesuatu bertingkat-tingkat gitu ya, dari yang mudah, sedang sampai yang susah gitu ya. Jadi mokuteki made no hoho gitu. Jadi sampai ke tujuan kita. Nah, makanya di sini ada contoh kalimat dan kosakata Nihon no kotsu syudang. Syudang ya. Jadi kan dang di sini itu cara, hoho gitu ya. Lalu di sini pakai tangan, te dibacanya shu ya. Ini kanji ini dibacanya dang. Itu jadi maksudnya itu alat gitu ya, alat untuk mencapai sesuatu atau tujuan. Biasanya apa ini? Kotsu syudang. Jadi alat transportasi ya, ada macam-macam ya. Sekali lagi, Nihon no kotsu syudang. Oke, selanjutnya di sini ada kuis lagi. Saya kasih 3 kuis. Yang pertama dibacanya apa? Kaidan o noru. Ya. Lalu ada yang keduanya? Nedang ga sagaru. Yang ketiga dibacanya apa? Densha wa daihyouteki na koutsu syudan desu ya. Oke, kalian sudah belajar lagi kanji ini. Kita ke kanji selanjutnya. Ini kanji ini artinya umum atau general ya. Kenapa nih sensei ini umum atau general? Kita lihat nih ada AAA ya. Ada anak laki-laki yang bawa apa ini, pancing ya, pancing alat gitu ya, atau senjata. Kenapa senjata? Karena senjatanya nelayan itu adalah pancingan ya. Lalu dia lagi naik ke perahu, makanya di sini ada kanji perahunya. Di sini juga ada kanji perahunya ya. Jadi cara menghafalnya, untuk menangkap ikan umumnya menggunakan perahu. Ya masa menangkap ikan pakainya kereta? Nggak mungkin kan? Jadi untuk menangkap ikan umumnya menggunakan perahu. Diingat-ingat ya biar kalian bisa hafal kanji. Nah ini wah enak banget nih, saya kasih lihat gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini itu gambar makanan atau sarapannya orang Jepang pada umumnya.
umumnya gitu ya. Makan nasi, makan misoshiru, lalu ada ikannya juga dan telurnya. Gitu, ini adalah sarapan yang umum bagi orang Jepang. Gambar ini berkaitan dengan contoh kalimat yang akan sensei tampilkan, yaitu Nihon de wa asa gohan ni gohan o taberu no ga ippanteki desu. Ippanteki itu umum ya, pada umumnya gitu. Jadi dibacanya kanji ini pang, ippanteki desu. Ya, sekali lagi kita baca kalimatnya. Nihon de wa asa gohan ni gohan o taberu no ga ippanteki desu. Ippanteki ya. Oke, wah cuma satu nih kuisnya dan tadi banget loh sensei bahas. Jadi ini dibacanya apa? Kore wa ippantekina iken da. Ya, oke, sip.